berbicara salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita berinvestasi ya kan, ya itu adalah mungkin yang salah satunya biasanya kita dengar ada capital gain gitu, dan yang paling sering juga kita dengar ada istilahnya dividen. Nah, sebenarnya dividen itu apa sifatnya? Boleh diceritain sedikit? Oke, jadi dividen itu kalau misalnya kita selalu bilang itu salah satu keuntungan ya. Kalau misalnya teman-teman investasi di saham, yang dimana kalau misalnya teman-teman dapat dividen itu ada dividen itu teman-teman bisa dapat passive income gitu. Nah, dividen itu sendiri sebenarnya adalah laba bersih dari perusahaan yang dibagikan ke investornya teman-teman. Nah, yang dimana pada saat sebelum pembagian dividen itu dia akan diadakan yang namanya rapat umum pemegang saham, yang dimana nanti itu uh, akan diketahui nih akan dibagikan dividen atau tidak. Nah, seperti itu. Karena untuk pembagian dividen itu sendiri bisa ada perusahaan yang satu kali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Bahkan ada juga yang mungkin tidak membagikan dividen. Jadi itu tergantung dari hasil rapat umum pemegang saham. Seperti itu Kak Krisna. Berarti kalau misalkan bisa dibilang kayak itu, setiap perusahaan nih, kalau kita lihat ada 777 perusahaan saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia gitu, berarti belum tentu ya perannya ya setiap apa namanya perusahaan tersebut akan membagikan dividen gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya dari perusahaannya itu ternyata memang ingin melakukan ekspansi nih di bisnisnya, ada kemungkinan dari perusahaan tersebut tidak membagikan dividen. Dan ada kemungkinan juga, semisal di tahun berjalan tersebut, perusahaan itu ternyata bukan laba tapi merugi. Gitu. Jadi perusahaan tidak akan membagikan dividen. Gitu. Jadi tergantung sih dari hasil RUPS-nya itu dari perusahaan akan melakukan pembagian dividen atau tidak. Jadi seperti itu. Oke. Kalau misalkan bentuk-bentuk dividen itu seperti apa aja sih perannya? Kalau misalkan kita tahu itu kan kadang-kadang tunai ya seperti itu. Nah, sebenarnya bentuk dividen itu ada dividen apa aja nih? Boleh di-sharing nih buat sobat investor. Ya, mungkin terkait dengan sobat investor ya, mungkin yang sangat familiar itu dividen tunai. Ya, di mana Ya. dividen tunai itu yang ditransferkan langsung ke RDN uh, sobat investor sendiri gitu. Nah, sebenarnya untuk macam-macam dari bentuk dividen itu ada kurang lebih ada 5 gitu, kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu ada dividen tunai. Nah, yang dimana dividen tunai itu yang seperti sobat investor ketahui, jadi uh, langsung ditransfer masuk ke RDN dari sobat investor sesuai dengan lembar saham yang sobat investor milikin. Nah, selain dari dividen tunai, itu juga ada dividen saham. Jadi dari emitennya membagikan saham nih ke sobat investor yang udah memiliki sahamnya sebelum pembagian dividen. Nah, tentunya untuk pembagian sahamnya itu juga sesuai dengan proporsi yang teman-teman miliki. Jadi sudah ada aturannya juga, teman-teman. Nah, mungkin dibandingkan yang lainnya, cuma dua yang tadi itu yang teman-teman sering dengar lah terkait dengan bentuk dividen. Nah, yang lain itu ada, contohnya ada dividen dalam bentuk skrip. Nah, di mana dalam bentuk skrip itu dari emiten membagikan surat utang nih ke teman-teman yang dimana nanti akan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo dari surat utang tersebut. Nah, selain itu juga ada dividen likuidasi, teman-teman. Yang dimana pembagian dividennya itu menjelang perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, gitu. Dan yang terakhir yang paling jarang ya teman-teman itu ada dividen properti. Nah, di mana dividen properti itu diberikan dalam bentuk aset, teman-teman, yang biasanya akan diterapkan apabila kas tunai perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk aset. Jadi ketika kas perusahaannya dalam berbentuk aset, dividen yang dibagikan itu akan berupa aset. Cuma itu jarang banget sih dari kelima ini, tiga dividen yang sebelumnya itu jarang teman-teman. Jadi mungkin yang sering teman-teman dengar itu ada dividen tunai dan dividen saham. Seperti itu, Kak Krisna. Iya sih, kalau misalkan kita lihat di pasar modal gitu kan ada pembagian dividen itu pasti ada informasi-informasinya, dan memang yang sebagian besar kita lihat itu memang lebih ke mengarah ke dividen tunai gitu.
Nah sebelum kalau misalkan buat investor nih perannya gitu kan, kadang-kala nggak tahu nih apa kita akan mendapatkan dividen itu ketika misalkan kita harus beli sekarang nanti terus diamin lama gitu baru dapat dividennya, atau ternyata kita harus tahu nih kapan pembagian dividennya, kapan kita harus mengkeep saham tersebut. Nah itu gimana nih prosesnya perannya biar bisa kita dapat dividen? Oke, jadi untuk sobat investor pemburu dividen ya. Nah, jadi mungkin setelah dari emiten tersebut melakukan rapat umum pemegang saham, itu akan eh, keluar tanggal-tanggal yang berkaitan dengan dividen tersebut. Jadi di situ akan ada tanggal-tanggal yang namanya come date, ex date, recording date, dan payment date. Nah, mungkin untuk sobat investor yang sudah menjadi nasabah dari Philips Sekuritas sendiri itu bisa langsung cek terkait dengan tanggal-tanggal tersebut di menu aplikasi langsung. Nah, mungkin untuk sobat investor yang mungkin selain dari nasabah Philips sendiri, itu teman-teman bisa cek juga di RTI bisnis ya, Kak Krisna. Jadi di situ juga akan tertera tanggal-tanggal terkait dengan pembagian dividen. Yang dimana untuk tanggal-tanggal tersebut, yang come date itu adalah tanggal terakhir dari teman-teman, misal nih mau dapetin misal dari saham A, itu come date-nya besok gitu. Dari saham A tersebut membagian dividen come date-nya besok. Nah, teman-teman bisa mendapatkan dividennya itu di besok di tanggal come date tersebut. Jadi come date itu adalah tanggal terakhir teman-teman uh, yang dapat membeli saham tersebut yang kebagian dividen gitu. Jadi ketika di hari come date teman-teman sudah beli nih sahamnya, teman-teman akan tercatat mendapatkan dividen dari emiten tersebut. Nah, tapi ketika teman-teman ternyata belum punya nih sahamnya setelah di tanggal X date-nya, nah teman-teman udah nggak bisa dapat dividennya, walaupun dividennya belum dibagikan. Jadi itu ada tanggal-tanggalnya. Gitu. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan dividen dari emiten tersebut, teman-teman harus memiliki sahamnya itu pada tanggal come date-nya. Itu tanggal terakhir ya teman-teman bisa mendapatkan dividennya. Lebih dari itu teman-teman tidak bisa gitu. Dan untuk tanggal recording date itu sendiri itu adalah pencatatannya Krisna. Jadi investor-investor yang mana aja nih mendapatkan dividennya. Tentunya investor yang sudah memegang sahamnya sebelum come date atau sampai dengan di hari come date. Dan untuk tanggal payment date itu adalah tanggal dari pembayaran dividennya, yang dimana itu akan otomatis langsung masuk ke RDN, Kak Krisna. Jadi itu, jadi untuk teman-teman nih yang mau mendapatkan dividen, penting banget buat teman-teman nih tahu dari tanggal-tanggal ini. Seperti itu. Soalnya kadang kala gitu masih keliru di platnya gitu kan. Kalau misalnya nih waktu di Kamdit gitu kan, di Kamdit itu kan tanggal terakhir bagi investor untuk bisa membeli saham tertentu ya, agar bisa dapat apa namanya mencatatkan dirinya sebagai hak untuk mendapatkan emiten tersebut. Nah waktu tanggal Kamdit kemudian kita jual gitu besoknya. Nah itu gimana platnya? Apakah tetap dapat atau enggak nih platnya? Uh, Tidak, jadi teman-teman harus pegang sampai tanggal paling tidak sampai tanggal recording date-nya. Jadi sudah Audit ya. tercatatkan nih teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman baru beli nih, terus teman-teman langsung jual ya, teman-teman bisa memungkinkan untuk tidak dapat juga nih, karena kan belum dicatat nih sama pihak emitennya. Jadi paling tidak mungkin teman-teman bisa pegang sampai di tanggal recording date-nya, gitu Kak Krisna. Karena kadang ada nasabah nih Kak Krisna. Jadi dia udah ngerasa nih sudah beli sahamnya ini sebelum uh, tanggal pembayaran dividennya gitu. Jadi pas di hari H uh, nasabah nanya, kenapa kok saya nggak dapat dividennya? Padahal sebenarnya setelah saya cek historinya ternyata ya
dari nasabah memang membeli sahamnya itu di luar dari hari come date-nya gitu. Tapi nasabah marah-marah ngerasa udah punya sahamnya karena sebelum pembayaran dividen gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang belum paham gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau mendapatkan dividen, itu paling tidak teman-teman harus sudah beli di hari come date-nya. Seperti itu. Itu jaraknya berapa lama ya Kak? Apakah sebulan gitu? Antara tanggal-tanggal come date dan juga recording juga nanti payment date-nya. Atau justru cuma berapa Bi- hari? Biasanya kalau nggak salah sebulan deh Kak Krisna dari payment date-nya ke come date. Mungkin untuk detailnya bisa nanti dicek di bagian tanggal-tanggalnya ya Kak Krisna. Di RTI Bisnis atau kalau di aplikasi Poem Sekuritas sendiri itu juga tersedia. Jadi bisa cek di bagian corporate action. Itu karena dividen kan juga termasuk salah satu corporate action ya Kak Krisna yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu. Benar. Itu juga yang pada akhirnya membuat minat investor nih, ya kan mau berinvestasi di saham tersebut. Nah, Praknya biasanya nih kalau misalkan itu kan ada kalau kita lihat gitu kan, kalau kita lihat di investor apa namanya di pembagian dividen itu sendiri ada misalkan 1:5 atau berapa banding berapa. Nah, itu gimana sih cara perhitungan dividen khususnya saham itu sendiri, Paknya? Halo, halo, tes. Suara saya masih masih kedengeran, Pak? Oke, sepertinya tadi masih ada ini ya, masih ada kendala ya untuk Praknya bisa join gitu lagi untuk kita membahas seputar dividen. Nah, tadi kalau buat sobat investor nih yang sempat ketinggalan nih terkait dengan dividen, nah boleh nih saya sampaikan sedikit. Tadi dividen itu kan adalah keuntungan saham yang berasal dari pembagian laba yang oleh perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham ya. Nah, sepertinya Pratnya keluar nih. Dari saya izin mengundang terlebih dahulu ya, sobat investor. Oke, kita menunggu Pratnya untuk bisa join lagi nih bareng kita. Masih menarik ya, kita masih membahas seputar dividen karena juga mungkin nanti kita akan mengajak Pratnya nih melihat beberapa karena kemarin-kemarin juga ada beberapa emiten-emiten yang sedang membagikan dividen seperti itu. Jadi sangat menarik ya buat teman-teman mengetahui gitu kan apa-apa saja terkait dengan dividen dan juga prosesnya bagaimana. Selain itu juga sebenarnya ada cara menghitungnya. Nah, ini saya masih izin mengundang Pratnya dulu untuk bisa join bareng kita ya. Nah, kalau misalkan sobat investor ada pertanyaan seputar dividen, mungkin feel free buat teman-teman atau chat di kolom chat ya buat bertanya terkait dengan dividen. Nanti kita akan bahas bersama Pratnya. Selain itu, saya juga menginformasikan bahwasanya dalam waktu dekat dan besok itu kita akan ada sekolah pasar modal bersama Philip Sekuritas juga dan kita juga masih ada sekolah pasar modal lainnya yang dimana jadwal udah kita share melalui ini ya, IG story ya, tapi nanti kita akan post setiap periodenya gitu dari kegiatan-kegiatan SPM di mana mungkin kita di dalam SPM kita akan mengupas lebih tuntas lagi seputar pasar modal baik itu dari cara bertransaksi kemudian cara menganalisa gitu kan dan juga hal-hal lainnya yang kita akan sharing bersama melalui kelas sekolah pasar modal sobat investor.
Oke, kita masih menunggu partnya ya. Sepertinya beliau ada terkendala di teknis. Oke, kita akan ulangi lagi ya. Sepertinya ada kendala juga untuk nah, ini dia. Halo Pratnya, sampai udah selesai. Oh my God, mohon maaf. Iya nggak apa-apa Pratnya. Jadi tadi udah sempat potong ya. Kayaknya gangguan sinyal biasa nih kalau misalkan lagi live gitu kan kita kadang-kala ada gangguan Iya, teknis. Tapi nggak menutup kemungkinan kita masih menarik nih membahas seputar dividen Pratnya. Karena kalau kita lihat kemarin-kemarin kan banyak nih yang juga sedang membagikan dividen. Mungkin teman-teman sobat investor iya baru ada yang ada mana gitu kan. 5 bank besar ya Kak Krisna. Jadi ada Iya benar BBRI, DBBCA, ada Mandiri benar juga. benar. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dividen gitu kan, dividen tadi ada gimana sih cara ngitungnya, Pak? Ya, kalau boleh disampaikan gitu. Oke, Cara menghitung. terkait dividen itu sendiri nih teman-teman, total jumlah dividen yang bisa dibagi oleh perusahaan itu tergantung dari laba bersihnya teman-teman. Jadi tergantung dari laba bersih yang dihasilkan dan juga yang dikalikan dengan persentase dari rasio pembayaran dividennya. Itu jadi segitulah nanti totalnya gitu. Nah, setelah kita tahu nih total dari dividennya, itu kita bisa cari dari dividen per lembar sahamnya gitu, yang dimana dari per lembar sahamnya itu nanti dari total nominal dividen yang tadi yang kita sudah hitung tadi itu dibagi dengan jumlah saham yang beredar gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti mungkin sebelum dapat email gitu ya bisa teman-teman cek sendiri nih gimana cara uh, teman-teman bisa dapat dividennya itu berapa besar gitu. Cuma kalau bagi teman-teman yang mungkin males ribet gitu ngitung gitu kan ya, ya berarti teman-teman tinggal tunggu konfirmasi via email aja nih. Asalkan mungkin teman-teman memang udah punya sahamnya gitu kan, nanti teman-teman akan pasti dikonfirmasi melalui email terkait dengan pembagian dividen dari emiten yang teman-teman miliki. Ya kadang-kala itu ya apa namanya kita kira kalau misalkan ada misalnya emiten ini yang membagikan dividen itu misalkan Rp400 gitu. Nah itu kadang-kala dikiranya satu lot, padahal itu hitungannya per lembar ya Pak. Per lembar, ya. Lembar. 400 itu tinggi banget, Kak Krisna. Udah tinggi banget ya justru. Tinggi banget Biasanya itu. empat Biasanya puluh kan tujuh under rupiah, 100 lima ya. puluh rupiah ya. Iya, under 100 Ya, under 100 perak. Kalau nggak salah kemarin BRI di 100 sekian deh, 170 sekian. Yang dimana satu lotnya teman-teman bisa dapat dividen BBRI itu di harga 17.000. Kalau misalnya teman-teman punya satu lotnya. Karena itu udah harga lumayan. dividen BBRI kalau nggak salah 179 perak deh per lembarnya. Itu udah termasuk tinggi Kak Krisna. Iya, Dibandingkan uh, uh, perbankan yang lainnya yang bagian dividen. Kalau nggak salah BBRI yang paling tinggi. karena juga kalau misalkan kita lihat ya apa namanya faktor pengali ya dari jumlahnya itu nggak mungkin misalkan 400 kali wah enak banget tuh kalau 400 sampai di Iya. 400 rupiah gitu Lagi per kalau lembarnya misalnya itu enak teman-teman banget. sobat investor banyak punya lembar sahamnya ya. Misal punya Nah itu 1000 lot gitu kan. Jadi teman-teman bisa hidup dari dividen. Pasif dividen income-nya makanya benar-benar banyak dari investor dividen.
investor lama itu bisa bilang hidup tinggal jualan apa namanya tinggal nikmatin dari dividennya aja nih sebenarnya gitu kan Ya, bisa jadi aja. uang yang kerja buat kita ya, Kak Krisna. Iya, secara nggak langsung bisa disebut dividen itu mungkin passive income gitu kan. Nah, Ya. lanjut nih Pratnya, kalau misalkan hal-hal yang perlu kita perhatikan nih sebenarnya ketika kita apa namanya pingin dapetin dividen atau mencari dividen nih. Nah, biasanya kayak gitu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan apa aja sih nih Pratnya? Oke, mungkin pada saat teman-teman memilih emiten yang akan membagikan dividen, mungkin beberapa rasio yang perlu teman-teman perhatiin ya. Itu yang pertama ada dividen payout ratio atau DPR, yang dimana itu rasio yang menggambarkan seberapa besar nih loyal dari perusahaan dalam membagikan nih dari emitennya itu memberikan dividen ke teman-teman gitu. Jadi mungkin kalau buat teman-teman ingin mencari emiten yang membagikan dividen itu teman-teman perhatikan rasio DPR-nya. Terus selain rasio DPR itu tadi itu juga ada rasio dividen yield teman-teman. Yang dimana dividen yield itu menggambarkan tingkat keuntungan dividen yang dibandingkan dengan harga saham perusahaannya saat ini. Gitu. Nah, untuk dividen yield-nya teman-teman bisa perhatiin semakin besar itu semakin bagus. Jadi cari dividen yield yang bertumbuh, teman-teman. Hmm. Jadi kalau misalnya dividen yield-nya semakin besar itu menunjukkan tingkat dividen, hasil dari dividen yang teman-teman dapat itu cukup besar. Jadi dari dua rasio ini, intinya semakin besar itu semakin bagus teman-teman. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatiin ketika teman-teman ingin memilih emiten apa sih yang teman-teman mau beli yang untuk khusus dividen ya teman-teman, untuk khusus pembagian dividennya. Jadi cek di bagian rasio dividen payout ratio atau DPR dan di rasio dividen yield. Nah, Itu Pratnya Kak Krisna. kadang-kala nih ada kecenderungan gitu kan atau sih kalau saya baca-baca gitu kan ada kecenderungan ketika perusahaan membagikan dividen setelah itu harga sahamnya justru turun nih. Nah itu gimana nih perannya? Kenapa bisa Nah, itu seperti itu? juga yang perlu diperhatikan nih buat teman-teman yang mungkin saya bilang dividen hunter ya, yang ingin cuannya itu dari dividen. Jadi setiap ada berita terkait dividen, teman-teman langsung beli gitu kan. Nah, mungkin buat sobat investor nih yang dividen hunter gitu kan. Mungkin bisa teman-teman kayak cek dulu nih apakah saham dari emiten tersebut itu liquid gitu kan. Atau enggak gimana volume perdagangannya. Jadi biar enggak nih teman-teman euforia dapat cuan dari dividen, tapi ternyata teman-teman setelah itu malah nyangkut nih. Karena emang di hari menuju come date, itu harga sahamnya akan cenderung mengalami kenaikan. Nah, tapi di hari X date-nya itu biasanya cenderung harga saham mengalami penurunan. Nah, di situ agak resikonya agak tinggi nih buat teman-teman gitu. Jadi sebelum mungkin teman-teman masuk gitu, teman-teman perlu cek dulu apakah sahamnya itu tuh liquid atau tidak gitu. Jadi supaya ketika sudah teman-teman udah dapet nih cuan dividennya, pastinya teman-teman mau jual gitu kan, supaya nggak nyangkut nih gitu sahamnya. Maksudnya teman-teman nggak bisa keluar, malah teman-teman nggak bisa jual gitu kan, karena nggak ada yang mau beli gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli saham biar cuan di dividen aja, mungkin cek di likuiditasnya dulu, apakah liquid atau tidak. Gitu. Supaya teman-teman nggak nyangkut juga kan, baru happy dapat cuan di dividen, ternyata malah loss di harga sahamnya. Itu kan Harga kayak sahamnya. dari lubang tutup lubang gitu ya Kak Krisna. Gitu. Iya bener banget sih menarik ya kalau misalkan ada beberapa hal yang memang pada akhirnya dan perlu dicatat seperti tadi Pratnya sampaikan gitu kan. Memang dari DPR-nya, kemudian juga dividen yield-nya dan juga tadi perhatikan juga likuiditas dari saham itu sendiri gitu kan.
Jangan sampai ya kayak tadi bilangnya maunya untung malah ya gali lubang tutup lubang jadinya kayak Iya, gitu kan. Nah, itu iya juga perlu maunya cuan tapi malah loss juga di harga sahamnya. iya, itu dia gitu. Tuh. Nah, kalau bisa berapa nih mungkin sobat investor juga tertarik nih buat nyari-nyari dividen buat biar dapat informasi saham-saham mana aja atau perusahaan-perusahaan mana aja yang rutin membagikan dividen. Nah, ini informasi bisa dapat di mana Fatnya? Nah, kebetulan kan dari perusahaan-perusahaan yang rutin atau rajin membagikan dividen itu sudah dibuatkan indeks ya, Kak Krisna. Jadi, bagi teman-teman mungkin yang dividen hunter gitu, bisa. Halo Pratnya, suaranya agak putus tadi Pratnya. Pratnya masih dengar suara saya? Oke, bisa coba dites Pratnya. Untuk suara saya terdengar. Karena di saya Kak Terdengar, Krisna terdengar. loading. Tadi sempat putus. Hmm. Oke. Iya, jadi Tadi mungkin lihatnya buat gimana Prat? Hmm. teman-teman gitu yang dividen hunter itu bisa teman-teman cek di indeks IDX High Dividend. Jadi di indeksnya itu ada 20 saham yang tergolong sering membagikan dividen. Nah, tentunya itu juga diupdate ya Kak Krisna dari pihak bursa gitu kan. Dievaluasi terus. Jadi dari 20 itu, 20 emiten itu sudah yang terupdate banget, yang terkini banget. Jadi yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Jadi mungkin bisa teman-teman cek langsung. Kalau teman-teman bingung apa aja yang tergolong dari indeks high dividend, bisa teman-teman searching di Google. Seperti itu. Kalau nggak salah yang baru nih ada masuk Antam deh yang baru. Jadi bisa teman-teman langsung cek aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cuannya di dividen, bisa teman-teman cek di indeks IDX High Dividend. Ada 20 saham. Oke, itu tadi. Nah, kalau misalkan dapat informasi melalui aplikasi itu biar gampangnya bisa ya di Poems itu. Bisa, kalau di Poem sendiri ya, kalau untuk nasabah, untuk sobat investor yang mungkin udah jadi nasabah dari Philips Sekuritas sendiri, terkait dengan informasi pembagian dividen ataupun corporate action lainnya yang dilakukan oleh emiten, itu teman-teman bisa akses langsung di aplikasi di menu corporate action. Nah, di situ nanti akan tertera jelas teman-teman terkait dengan tanggal-tanggal corporate action yang dilakukan oleh emiten itu. Jadi akan tertera tanggal come date-nya, ex date-nya, payment date-nya. Jadi semuanya akan tertera di aplikasi. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit ya Kak Krisna tambahan. Kadang eh, dari sobat investor itu masih bingung gitu. Kalau udah pembagian dividen itu uangnya langsung masuk mana gitu. Jadi bahkan Nah, ada itu dia. sempat nasabah yang nanya nih, uangnya akan langsung masuk rekening tabungan atau di aplikasi gitu. Nah, jadi setelah pembayaran dividen itu uangnya akan ditransfer langsung ke rekening dana investor dari nasabah. Jadi di hari payment date tersebut dividennya akan dibayarkan atau akan ditransferkan langsung ke RDN nasabah. Nah, biasanya pada saat pembayaran dividen itu juga akan dihimbui dengan konfirmasi via email. Tuh, jadi nasabah juga akan dikonfirmasi via email dari pihak sekuritasnya bahwa dividen hasil ditransferkan gitu. Atau mungkin
Mhm. Oke. Perannya apa masih dengar suara saya? Sepertinya ada gangguan lagi ya. Nah, kita masih menunggu perannya nih. Tadi udah hampir di penghujung nih. Kita membahas terkait dengan dividen ya teman-teman sekalian gitu kan. Nah, jadi kita membahas tentang dividen juga tadi ternyata kalau misalkan buat sobat investor nih pingin lihat gitu dividennya itu untuk saham-saham yang sering bagiin dividen, nah itu ada indeks IDX High Dividend. Biasanya ada 20 perusahaan. Nah, itu akan terus diupdate ya. Nah, ini saya oke, kita undang lagi buat Philip bisa join ya. Oke, Pratnya. Nah, sekarang udah. Iya, Oke. iya. Tadi sampai di pembahasan terkait dengan uang dan dividen itu sendiri. Kadang-kadang ada investor yang masih belum paham dikiranya ketika dibagikan gitu kan langsung masuk rekening tabungan otomatis gitu. Padahal sebenarnya masuknya ke FDN. Nah, boleh dijelasin lagi nih, Pak, sobat investor. Iya, jadi mungkin sobat investor ada yang bingung juga gitu kan. Jadi masih ada sering beberapa sobat investor yang nanya gitu kan, maksudnya nasabah, kalau dibagikan dividen itu ngecek udah masuk atau belumnya itu di mana, atau eh, langsung masuk ke rekening tabungan atau masuknya ke RDN. Nah, jadi Hmm. ketika di hari payment date-nya itu akan ditransferkan langsung ke rekening dana investor atau dana nasabah. Itu jadi akan masuk langsung ke rekening sahamnya teman-teman. Nah, setelah itu mungkin itu juga akan dikonfirmasi melalui email. Jadi setelah di hari payment date itu biasanya juga akan teman-teman mendapatkan email dari pihak sekuritas. Seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang nggak masuk emailnya atau yang nggak dapat emailnya gitu, teman-teman juga bisa cek langsung kalau untuk nasabah Philips sendiri, teman-teman bisa cek langsung di menu financial history. Gitu. Jadi terkait dengan pembagian dividen itu pasti akan kebagian kalau memang teman-teman sudah memiliki sahamnya sebelum hari come date-nya atau di hari come date gitu. Jadi nggak mungkin uh, dividennya nggak akan masuk gitu. Jadi kalau nggak dapat email bukan berarti dividennya nggak masuk ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek langsung di aplikasi, kalau di Philip itu di Financial History, itu akan kelihatan nih, transferan dividennya itu akan kelihatan di Financial History tersebut. Jadi nanti akan ada bacaannya dividen debit sekian gitu. Jadi sesuai dengan uh, porsinya teman-teman dapat gitu. Jadi nggak mungkin nggak dapat gitu. Jadi nggak mungkin ya dari si pihak sekuritas korupsi gitu ya Kak, nggak mungkin. Jadi pasti langsung akan dimasuk ke rekening saham. Seperti itu. Oke. Perannya uh, membahas tentang dividen sebenarnya udah banyak banget nih dari tadi kita bahas tentang apa itu dividen, kemudian bentuknya bagaimana cara menghitung dividen, apa yang harus diperhatikan. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya udah walaupun ada sedikit terkendala ya tadi, semoga nanti buat investor yang belum sempat itu menyaksikan atau ingin dengar lagi, nah kita nanti akan upload gitu kan, nanti bisa diulang lagi digunakan. Tapi ada hal yang ingin Pratnya sampaikan terkait dengan terakhir nih dari Pratnya gitu, sebagai penutup mungkin di sore hari ini gitu, buat sobat investor yang juga masih join di saat ini gitu kan, masih seputar dividen tentunya, dan juga mungkin boleh diinformasikan Pratnya nanti kelasnya kita nih dalam waktu dekat ada apa, dan mungkin di situ juga kita akan membahas dan seputar dividen juga bisa juga ya Pratnya ya. Oke, mungkin pesan terakhir sih buat mungkin teman-teman yang dividen hunter gitu ya. Jadi mungkin seperti yang tadi dijelaskan di awal terkait dengan di hari come date itu biasanya harga saham akan cenderung mengalami kenaikan. Dan di hari X date-nya itu akan cenderung mengalami penurunan. Jadi mungkin pesan saya untuk teman-teman yang
memang dividen hunter gitu, yang memang pengen cuan di dividen, itu pesan saya mungkin teman-teman bisa cek dulu apakah sahamnya itu liquid atau tidak. Jadi jangan sampai teman-teman beli saham yang susah untuk diperjualbelikan di market gitu. Hmm. Karena ya seperti yang tadi saya jelasin, ibarat teman-teman udah euforia nih dapat cuan dari dividen gitu kan, karena dapat kebagian dividen. Terus teman-teman masuknya dengan jumlah yang besar gitu kan, nominal yang besar. Nah, ternyata pada saat uh, X-date nya pada saat udah selesai pembagian dividen segala macam, tentunya teman-teman pasti akan jual sahamnya, ya kan? Nah, di saat itu ketika teman-teman beli saham yang tidak liquid, nah teman-teman akan nyangkut gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang dividen hunter, itu cek dulu apakah sahamnya memang uh, liquid atau tidak. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman malah nyangkut. Seperti yang Kak Krisna bilang, gali lubang, tutup lubang. Gitu kan. Jadi rugi di teman-temannya juga. Apalagi kalau teman-teman masuk dengan modal yang besar. Ya kan, ibarat ya dividennya tidak memberi cuan seberapa gitu, tapi teman-teman malah loss-nya lebih besar. Jadi biar tidak seperti itu, teman-teman mungkin dicek dulu apakah sahamnya liquid atau tidak, atau enggak volume perdagangannya dah lihat. Jadi seperti itu. Jadi nggak asal masuk aja baru ada bilang ini bagian dividen gitu, langsung masuk dengan modal besar gitu tanpa peduli nih emitennya itu tuh bagus atau enggak gitu. Jadi dicek dulu mungkin mending buat teman-teman yang mau beli saham yang memberikan dividen.